secara fisik mereka ada yang kekurangan, ada juga yang dia selalu, kalau mungkin di sini hiperaktif kita bilang begitu ya, lari sana lari sini. Tapi sebenarnya anak itu adalah mempunyai hal-hal yang luar biasa, gitu ya. Menurut Sunanto mengatakan bahwa bukan berarti menggantikan panggilan anak penyandang cacat atau anak luar biasa, melainkan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak dengan keberagaman yang berbeda. Karena istilah anak ABK atau kebutuhan khusus ini disematkan untuk anak-anak yang memiliki IQ tinggi dan di atas rata-rata. Maksudnya begini, anak-anak ABK ini bukan hanya anak-anak yang cacat. Anak-anak ABK ini juga ada disebutkan juga adalah anak-anak yang IQ tinggi tapi nggak bisa kontrol dirinya, gitu kan ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui atau sering melihat di lingkungan kita. Jadi kalau menemukan anak-anak seperti ini, janganlah mereka secara menjatuhkan mental mereka, karena anak-anak seperti ini adalah bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada lingkungan kita. Cuman mereka ini anak yang memang secara fisik baik, tapi secara mental dia belum siap, atau sudah siap tapi tidak bisa mengikuti gambaran daripada yang dia terima. Tipikal inilah yang kita harus siap. Dan bagaimanapun juga adalah mereka adalah bagian anak-anak kita yang berhak untuk mendapatkan haknya untuk dalam pembelajaran, tentang berinteraksi dan sebagainya. Makanya saya selalu melihat anak-anak seperti ini ketika mereka berinteraksi terhadap lingkungan, dia itu selalu dijauhi oleh siapa? Oleh teman-temannya sendiri. Ya, ketika mereka beraktif, mereka dijauhi, ini anak cacatnya, anak kurang, sering diketawakan atau sering malah dijadikan permainan oleh lingkungan. Maka oleh sebab itu kepada Bapak Ibu atau bisa mempelajari kepada anak-anak yang sehat atau yang umum atau yang boleh dikatakan normal, bisa memberikan satu gambaran bahwa anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang luar biasa, gitu ya. Nah, dalam sosiologi penyelenggaraan pendidikan inklusi yang mungkin yang kita ketahui adalah pendidikan yang khusus bagi anak-anak seperti ini, itu adalah bisa menekankan bahwa anak seperti ini merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, makhluk individu seperti apa? Mereka mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Sedangkan makhluk sosial, mereka juga dapat menyesuaikan dengan lingkungannya secara baik dan wajar serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungannya.
sekalian, tentunya saya pada pagi hari ini berjumpa dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Dr. Haji Arman Paramansah MMD, tentunya menyangkut dengan satu penyelenggaraan acara apa dia? Seminar parenting ya, inklusi yang tentunya sangat penting sekali bisa diikuti oleh para orang tua ABK ya, kalau nggak salah ya, anak-anak ABK ya. Saya ingin sedikit minta penjelasan tentang anak ABK itu sendiri, yang mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih jauh tentang ABK ya. Ini pentingnya orang tua ini ABK untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau apapun yang sifatnya edukasi itu, bagaimana Haji Arman Paramansah tentang masalah anak atau ABK ini? Ya, alhamdulillah anak ABK ini kan anak-anak khusus. Jadi artinya kita jangan pernah takut atau pernah panik bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpinggirkan. Bukan, mereka adalah anak-anak mempunyai, sebagian orang dibilang anak-anak cacat ya, anak-anak tunanetra, tunarungu, biksu, autis dan semuanya itu. Mereka adalah bukan anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalah anak-anak istimewa. Jadi dikatakan mereka anak-anak emas. Mereka dikatakan juga sebagai anak-anak orang pilihan, anak-anak pilihan. Nah, dalam konteks ini adalah anak-anak ABK ini adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan ataupun mempunyai kemampuan yang spesial yang tidak semua orang bisa punya. Secara mental mereka tidak bisa, tapi secara yang lain mereka punya. Kekurangan mereka adalah kelebihan mereka. Itu yang mungkin dapat mendapat gambaran bahwa ini adalah anak-anak istimewa. Nah, yang kedua, pendidikan inklusi adalah pendidikan sebagai anak ABK. Karena apa? Anak-anak ABK ini adalah orang-orang atau anak-anak yang perlu untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam hal berpendidikan, terutama dalam hal mendapatkan hak dalam belajar, juga dalam hak dalam bergaul atau berinteraksi atau berkomunikasi atau bertransformasi dalam hal-hal sosial. Nah, anak-anak seperti ini alhamdulillah sudah dapat dibantu oleh pemerintah dalam beberapa persentase dalam setiap sekolah-sekolah umum. Jadi anak-anak seperti ini boleh di sekolah umum dengan ada beberapa guru-guru pendamping ataupun anak-anak yang tidak terlalu mungkin tidak terlalu ekstrim, kalau bahasanya adalah dapat menimbulkan kesulitan bagi orang-orang lain. Nah, biasanya seperti ini dibantu oleh beberapa psikolog atau beberapa lembaga-lembaga pendidikan non formal untuk mendapatkan kesempatan hal ini. Nah, dalam seminar ini saya mendapatkan kesempatan untuk berikan satu gambaran atau materi ya yang menggambarkan bagaimana sih anak itu dapat bersekolah dalam semua jenis pendidikan. Nah, alhamdulillah dalam pendidikan non pendidikan inti eksklusi pimpinan Bapak Septian ini yang diadakan oleh di Transmart Depok ini, itu antusias sekali dalam memperoleh info-info atau bagaimana membuat anak-anak ini bagian daripada masyarakat, bagian daripada keluarga, dan juga bisa mendapatkan anak-anak ini hak-hak dan kewajibannya dalam pembelajaran atau pendidikan. Nah, saya bisa bicara ini karena ke anak saya sendiri, ke keluarga saya sendiri. Saya punya anak yang kedua, ada anak ABK. Tapi alhamdulillah 19 tahun dia sudah masuk sekarang di kuliah di semester 2. Nah, itulah mungkin inilah rahmatan lil alamin bagi kami, hidayah bagi kami, bahwa Allah itu memberikan kekurangan tapi kelebihan. Nah, makanya Bapak Ibu atau keluarga yang mempunyai anak-anak need atau anak spesial need seperti ini jangan takut. Mereka adalah orang-orang yang atau anak-anak pilihan. Mereka bisa hal seperti itu. Bagaimana kita merespon anak-anak seperti ini bisa menjadi bagian daripada masyarakat. Nah, mudah-mudahan
lembaga-lembaga non formal seperti yang lembaga Inklusi ini akan jalan dan bisa memonitoring anak-anak seperti itu. Ya, mungkin itu dulu untuk sementara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Tentunya pada pagi hari ini saya berada di wilayah Depok, menjumpai dengan Bapak Septian Marianto ya. Pada segmen pagi hari ini tentunya di obrolan Sabtu ini saya ingin mewawancarai Bapak Septian berkaitan dengan event atau acara yang dilaksanakan parenting diskusi atau inklusi. Ini yang saya ingin pertanyakan adalah tentang inklusi ini sendiri ya. Ya. Nah, ini visi misinya atau apa yang bisa Bapak berikan penerangan kepada kami tentang inklusi ini sendiri? Ya. Terima kasih Pak. Untuk inklusi sendiri sebenarnya kita berfokus pada penggabungan antara anak yang umum, anak yang reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Kita biasa menyebutnya PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Yang secara global itu disabilitas ya. Jadi konsep inklusi mengadakan event saat ini adalah menggabungkan antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus yang memang mereka memiliki kompetensi yang beragam yang kita akan satukan dengan mengkolaborasikan antara kemampuan yang umum dengan kemampuan yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Baik. Kalau saya boleh tahu nih Pak, visi misi daripada inklusi ini sendiri Pak. Ya, kalau visi misi dari inklusi ini adalah sebuah wadah lembaga yang memang bertujuan untuk mengcover semua pusat pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, visi misi kita adalah menjadi salah satu bagian yang memang bisa diandalkan pada orang tua atau memang lembaga lain yang ingin memasukkan anaknya atau memang menterapi anaknya atau memang lebih ke pelayanan anak berkebutuhan khusus. Jadi kita ini gini, visi misinya untuk memajukan, memfasilitasi apa yang dikurang dari pihak sekolah, dari informasi orang tua yang tidak kurang cukup segala macam. Jadi kita ingin semuanya itu kita cover di inklusi. Satu wadah juga ya, untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya. Sekarang ini adanya di mana Pak tempat atau pusat daripada diskusi yang Bapak saat ini kelola? Ya, inklusi ini sebenarnya sudah dari tahun 2019. Waktu pandemi kita berfokus pada online yang memang sudah tersebar tutor kami atau memang pengajar kami atau terapis kami itu sudah ada 40 lebih dan menyebar dari Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Malang. Untuk Jawa Timur, Jawa Barat sudah tercover semua. Lampung kita juga bisa seperti itu. Nah, setelah dari situ pandemi sudah menurun, alhamdulillah kita sudah punya kantor yang berpusat di Depok. Di Depok, Simpangan Depok Jatijajar. Ada sekretariatan kantor yang bisa dihubungi ya Pak. Sekarang sudah ada di Simpang Depok ya, Simpang Depok Jatijajar. Baik, mungkin pemirsa kita sudah mengetahui bahwa yang namanya diskusi tadi punya visi misi adalah membantu para orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu Pak ya. Itu ya, tentunya ini kalau boleh tahu Pak ya, dari usia, faktor usia ini kira-kira faktor usia berapa aja yang dibina atau yang dididik oleh diskusi ini sendiri? Kalau untuk inklusi layanan kita sudah masuk pada prasekolah, PAUD, TK, SD, SMP, bahkan perkuliahan. Itu. Berarti ada tingkatannya dari tahap yang bawah, anak-anak, kemudian remaja sampai tingkat kuliahan ya. Iya. Baik. Kemudian untuk tahapan yang sekarang ini Pak, mungkin berjalan dari 2019 ya, sampai saat ini sudah mencapai tahapan apa Pak yang bisa didapat dari atau jumlah siswa yang bergabung di inklusi ini sendiri? Ya.
Kalau untuk jumlah siswa, kebetulan kita sudah mengcover yang dari tingkat luar Jawa Barat, kita sudah bisa mengcover semua, karena memang layanan kita sudah insya Allah bisa menyeluruh ke nasional, dari layanan fisioterapi yang online, asesmen anak berkebutuhan khusus, segala macamnya. Tetapi kalau misalnya saat ini total keseluruhan yang memang kita punya memang belum terlalu banyak. Tetapi dengan adanya seperti ini, saya ingin orang tua atau pihak dari sekolah atau memang yang berkaitan dengan dunia pendidikan inklusi bisa menghubungi kami kalau misalnya memang membutuhkan layanan kami, karena kita ada shadow teacher. Jadi channeling shadow teacher itu untuk menyalurkan bagi orang tua atau sekolah yang ingin membutuhkan pendampingan anaknya. Kita juga ada namanya divisi untuk memberikan sarana dan prasarana kepada sekolah, dan juga ada homeschooling. Kita ada homeschooling, kita ada private, ada layanan fisioterapi yang sudah senasional. Baik, tentunya banyak juga ya salah satu fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh inklusi ini sendiri. Ada persyaratan khusus nggak untuk ikut atau untuk mengikuti masuk ke dalam wadah Bapak ini sendiri? Persyaratan untuk bagi orang tua atau dari pihak sekolah yang ingin masuk ke kita, kita lebih terbuka dengan kondisi yang persyaratan normal aja ya. Maksudnya dengan persyaratan administrasi yang seperti itu, tidak ada yang berbeda dari apapun. Tapi teknis untuk penerimaan kita ini ada yang namanya asesmen anak berkebutuhan khusus, observasi anak berkebutuhan khusus, ada perencanaan atau perancangan program pembelajaran individu untuk si anak agar goals-nya si anak ini tercapai. Nah, namanya program pembelajaran individu. Ini bagian dari kurikulum yang kita pakai. Kurikulum yang kita pakai ini akan mengacu per 3 bulan. Nah, mengacu per 3 bulan ini, nah setelah itu akan ada konsultasi psikolog lagi. Akan ada namanya pendampingan psikolog lagi. Ada akan namanya home visit psikolog. Jadi kita akan memberikan layanan-layanan yang memang tepat dan jelas tertuju pada pencapaian si anak. Baik, pemirsa, tentunya sudah cukup jelas ya kita mendapatkan informasi langsung dari Bapak Septian selaku foundernya. Tentunya nanti lebih lanjut juga saya ingin meninjau tempatnya Pak Septian nanti yang berada di sana, seperti apa kegiatannya. Untuk sementara ini kita sedang mengadakan kegiatan event di luar, tentunya diselenggarai oleh Bapak Septian sendiri yang berada di wilayah Depok. Demikian pemirsa, tentunya wawancara sedikit dengan Bapak Septian pada pagi hari ini jelang siang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.